Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pengendalian filariasis. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Wilda, kemudian ada anggota kelompok saya yang pertama ada Vini Pratiwi, Maulida Fitri MJ, Windy Ramadhani, dan Putri Latifah Nur. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang filariasis. Filariasis atau penyakit kaki gajah adalah penyakit menular yang disebabkan oleh cacing filaria yang hidup di dalam saluran dan kelenjar getah bening atau limfe yang menyebabkan gejala akut, kronis, dan ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Penyakit filariasis atau kaki gajah adalah penyakit yang tidak menyebabkan kematian, akan tetapi bisa menyebabkan kecacatan seumur hidup apabila tidak diobati. Kemudian yang kedua ada penyebab filariasis atau penyakit kaki gajah. Filariasis atau kaki gajah disebabkan oleh cacing filaria yaitu Wucheria bancrofti, Brugia malai, dan Brugia timori. Cacing filaria masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes, Culex, Mansonia, dan Anopheles. Jadi selanjutnya yaitu gejala. Gejala ini merupakan manifestasi penyakit atau tanda-tanda yang dialami penyakit filariasis ini. Jadi yang pertama itu demam. Demam selama 3-5 hari, dan demam ini bisa hilang dengan seseorang tersebut beristirahat dan muncul kembali pada saat mereka bekerja berat. Kemudian yang kedua itu pembengkakan pada kelenjar getah benih yang tanpa ada luka yang muncul di area lipatan paha atau ketiak, dan bisa juga di daerah kelamin yang tampak kemerahan di sekitar lipatan tersebut dan terasa panas. Kemudian yang ketiga itu ada radang pada saluran getah benih yang terasa sakit ataupun panas, kemudian menjalar dari pangkal menuju ujung kaki ataupun lengan. Kemudian yang keempat itu ada luka sehingga mengeluarkan nanah ataupun darah yang kemudian mulai meradang pada kelenjar getah benih tersebut. Dan yang terakhir itu adanya pembengkakan yang terjadi di lengan, tungkai, buah dada maupun pada alat kelamin. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang vektor penyakit. Nah, vektor itu adalah suatu organisme. Dia tidak menyebabkan penyakit, akan tetapi dia menyebarkan penyakit dengan cara dia membawa patogen dari satu inang ke inang lainnya. Nah, di sini ada Wucheria bancrofti, yaitu cacing filariasis yang ditularkan berbagai spesies seperti Culex quinquefastiatus, Anopheles gambiae, Anfunestus, Aedes polynesiensis, Anscapularis, dan A. pseudoscutellaris. Lalu ada Brugia malai. Ini adalah sebuah nematoda atau cacing gelang yang merupakan salah satu penyebab terjadinya filariasis limfatik atau kaki gajah pada manusia. Lalu ada Brugia timori, ditularkan oleh vektor Anopheles barbirotris. Untuk selanjutnya kita akan membahas riwayat alamiah penyakit filariasis. Nah, di sini riwayat alamiah penyakit itu adalah suatu deskripsi tentang perjalanan waktu dan perkembangan penyakit pada individu atau pada diri seseorang. Nah, dimulai sejak terjadinya paparan dengan agen hingga sakit dan berujung sembuh atau berujung pada kematian. Nah, jadi riwayat alamiah penyakit filariasis itu ada 3 tahap. Tahap prepatogenesis,
terus tahap patogenesis dan tahap pasca patogenesis. Tahap prepatogenesis pada fase ini terjadi ketika seseorang telah digigit nyamuk yang sudah terinfeksi, nyamuk yang di dalam tubuhnya sudah mengandung larva stadium 3. Lalu larva menuju ke sistem limfa dan kemudian tumbuh jadi cacing dewasa jantan atau betina dan berkembang biak dalam tubuh. Akan tetapi belum menimbulkan penyakit. Lalu pada tahap patogenesis ada dua fase, yaitu fase subklinis dan fase klinis, di mana pada fase subklinis ini terjadi perubahan sistem dalam tubuh manusia, tetapi belum terjadinya keparahan dan belum terlalu menimbulkan keluhan sakit. Jadi belum timbul gejala-gejala yang menyatakan bahwa dia tuh telah sakit, akan tetapi dia penyakit filariasis tersebut sudah berkembang di dalam tubuhnya. Lalu ada fase klinis. Nah, pada fase ini perubahan-perubahan yang terjadi itu sudah cukup untuk memunculkan gejala-gejala dan tanda-tanda penyakit seperti demam dari 3 sampai 5 hari, terjadi pembengkakan kelenjar getah bening di daerah lipatan paha, ketiak yang tampak kemerahan, panas dan sakit. Selanjutnya tahap pasca patogenesis, yaitu tahap akhir antara sembuh atau meninggal. Jadi pada fase ini dapat berkembang menjadi sembuh total apabila diobati sejak dini atau sembuh cacat. Nah, filariasis ini disembuhkan dengan mengobati secara dini seperti yang saya katakan tadi, akan tetapi jika tidak diobati secara dini maka akan mengakibatkan sembuh cacat atau berujung ke kematian. Pencegahan filariasis, yang mana yang pertama itu berusaha menghindari diri dari gigitan nyamuk penular, lalu membersihkan tanaman air pada rawa-rawa yang merupakan tempat perindukan nyamuk, dan melakukan 3M, membersihkan semak-semak di sekitar rumah, memasang kawat kasa pada ventilasi. Lalu bagi si penderita penyakit gigi gajah diharapkan kesadaran diri untuk memeriksakan ke dokter dan mendapatkan penanganan obat-obatan sehingga tidak menyebabkan penularan kepada masyarakat lainnya. Dan perlu adanya pendidikan dan pengenalan penyakit gigi gajah kepada penderita dan warga sekitarnya. Pemberantasan nyamuk sangatlah penting untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit. Lalu menjaga kebersihan lingkungan merupakan hal penting untuk mencegah terjadinya perkembangan nyamuk. Dan selanjutnya, usaha pencegahan yang dapat dilakukan di lingkungan rumah yaitu yang pertama, tidur untuk menggunakan kelambu dan memasang kasa pada ventilasi rumah, lalu melakukan 3M dan lain-lain. Sekian, inilah video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengobatan penyakit filariasis. Jadi pengobatan ini dilakukan untuk mencegah infeksi menjadi semakin buruk dan menghindari komplikasi dari filariasis. Ketika kamu tinggal ataupun baru pulang dari daerah yang endemik penyakit filariasis, kamu dapat mengecek ataupun memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan supaya kita dapat mencegah penularan parasit yang telah masuk ke dalam tubuh kita. Untuk pasien yang telah terkena penyakit filariasis ini, ada hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah yang namanya penyebaran parasit di seluruh tubuh, yaitu pertama dengan istirahatkan tungkai dan selalu jaga posisi tungkai lebih tinggi saat duduk atau berbaring. Kemudian gunakan stocking kompres sesuai anjuran dokter dan bersihkan bagian tungkai yang membengkak dengan air dan sabun setiap hari. Jika mengalami luka, segera bersihkan luka dengan antiseptik. Kenapa kita harus membersihkan luka yang terdapat dalam tungkai kita? Supaya tungkai tersebut tidak lagi terjangkit oleh bakteri sehingga menyebabkan iritasi pada kulit tungkai yang telah terkena penyakit filariasis tersebut.
Kemudian untuk mencegah yang namanya penyakit filariasis ini, kita dapat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, yaitu menjaga lingkungan kita untuk menjadi bersih dan tidak ada yang namanya tempat bersarangnya nyamuk yang merupakan faktor pembawa penyakit filariasis ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami paparkan dari kelompok 1. Sekian, kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami mohon kritik dan saran dari teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.